Semua pihak mengklaim hendak meningkatkan derajat demokrasi kita, hendak memperkuat sistem presidensial. Mas Hasto sudah pesan ke saya mau menanggapi apa pernyataan dari Bang Hinca tadi. Kita dengarkan bersama ya Bang Hinca dan juga saudara. Kenapa Mas Hasto? Ya, yang pertama dalam berpolitik, cara itu tidak boleh menghilangkan prinsip. Cara tidak boleh menghilangkan prinsip. Nah, mengapa pemilu legislatif dan pemilu presiden dilaksanakan secara bersamaan? Karena ini bagian dari prinsip kedaulatan rakyat. Ketika pemilu legislatif, rakyat harus sudah memahami, sudah mengetahui siapa calon presiden dan calon wakil presiden dari partai politik. Nah, sehingga dibuat bersamaan, itu konteksnya. Dan kemudian yang ketiga, semua sepakat, kita itu ingin pemerintahan yang stabil, pemerintahan yang efektif, dan sistem pemerintahan kita kan tidak berubah, tetap sistem presidensial, meskipun caranya adalah pemilu presiden secara langsung. Dan kemudian secara bersamaan dengan pemilu legislatif. Dengan demikian, dalam sistem presidensial agar pemerintahan bisa berjalan efektif, diperlukan dukungan dari DPR untuk memperkuat bahwa legitimasi rakyat yang telah memilih presiden juga di tingkat operasionalisasi pemerintahan mendapat dukungan dari parlemen. Karena ada kita juga, bisa bayangkan, kalau partai belum punya pengalaman sekali, kemudian dia mencalonkan calon presiden dan wakil presiden, kemudian kursinya tidak cukup, bagaimana dia memastikan efektivitas pemerintahan itu? Karena itulah kalau kita lihat perdebatan di Partai Demokrat sekalipun ketika membahas RUU Pilpres tahun 2004, 2009, 2014, semua sepakat untuk memperkuat sistem presidensial itu. Kenapa? Kemudian hanya gara-gara dilaksanakan serentak, kemudian prinsip untuk memperkuat tadi kemudian menjadi berubah. Nah, ini harus dijelaskan secara sederhana bahwa kenapa kenapa seorang presiden harus didukung oleh atau mendapat dukungan banyak kursi di DPR, karena ada banyak saudara dalam desain ketatanegaraan kita, ada banyak kebijakan pemerintah atau program pemerintah yang membutuhkan pertimbangan maupun persetujuan dari DPR, begitu kan kemudian. Betul. Dan sistem presidensial itu hanya bekerja efektif dengan padanan multipartai sederhana. Ketika sistem presidensial ini dipaksakan dalam multipartai yang sangat kompleks seperti di Indonesia, maka di situ menjadi tidak efektif. Presiden yang mendapat dukungan dari rakyat bisa tersandera oleh DPR. Contohnya apa? Ketika Pak Jokowi terpilih, banyak yang tidak puas. Diganjalah presiden ini dengan cara apa? Merubah MD3. Ketika itu kita ingat ya. Perubahan itu dan perubahan konfigurasi pimpinan DPR ya. Perubahan dilakukan setelah Pilpres berlangsung. Ini kan merupakan pengkerdilan suara rakyat itu, pemotongan suara rakyat. Mas Hasto, kebetulan ada bicara soal itu. Saya tanya ke Bang Hinca deh. Bang Hinca, 2014 ketika itu Demokrat menjadi penentu. Apakah paket yang mana? Paket pimpinan yang mana? Apakah dari koalisi Indonesia Hebat ketika itu dan atau koalisi Merah Putih yang akan menjadi pimpinan DPR ketika itu? Tapi ketika itu Demokrat mundur dan akhirnya dimenangkanlah, jadilah konfigurasi yang saat ini ada presiden, tapi kemudian pimpinan DPR justru adalah mereka yang dari partai-partai yang bukan menjadi pendukung pemerintah ketika itu. Bang Hinca. Saya tadi itu sepakat ya dengan Bung Hasto bahwa kita ingin memperkuat sistem presidensial tadi ya. Tetapi caranya bahwa mengajukan banyak calon itu tadi tidak selalu juga buruk. Karena kalau misalnya katakanlah 10 partai mengajukan masing-masing satu calon jadi 10. Karena untuk pemilihan pemenang kan 50% plus 1 plus 20% wilayah provinsi yang dia harus menangkan. Sehingga pada akhirnya nggak benar juga kalau kemudian dukungan itu nanti tidak mengkerucut gitu ya. Maka akan siapapun yang menang akan tetap mendapatkan dukungan yang besar juga. Kalau kita buat contoh misalnya tentang DKI Jakarta, kan dia putaran kedua gitu. Sehingga tetap 50% plus 1 yang harus menjadi ini. Justru sebaliknya, ketika banyak pasangan atau calon itu yang dimunculkan, pilihan di masyarakat bagus sehingga asas kedaulatan rakyatnya juga terpenuhi gitu ya. Nah, namun demikian, karena ini sudah diketok, saya sepakat bahwa harusnya sekarang ada di Mahkamah Konstitusi. Saya ingin tegaskan juga bahwa Partai Demokrat mengambil posisi sama sikapnya untuk juga menggunakan kesempatan di Mahkamah Konstitusi menjelaskan pandangan dan soal yang diyakini oleh Partai Demokrat tentang presidensial threshold itu. Nah, oleh karena itu, semangat partai-partai ini sama-sama memperkuat sistem presidensial. Tetapi ada soal yang sangat mendasar yang tadi Mas Hasto belum sampaikan adalah siklus 5 tahunan yang sudah dipakai itu yang menjadi soal kita. Nah oleh karena itu, kalau 2014 kami sama sekali nggak menggunakan suara kami yang 10% sekian itu, karena waktu itu Pak SBY itu sebagai Ketua Umum Partai
Partai Demokrat juga adalah presiden. Demi negara yang lebih besar, kepentingan negara yang lebih besar, kita tidak menggunakan itu. No problem. Gitu. Oleh karena itu, Partai Demokrat memandang kita ingin meletakkan pasca reformasi ini, sistem demokrasi yang kita bangun lebih sehat, sistem konstitusional kita yang kita bangun juga lebih sehat, turut dengan apa yang diputuskan oleh MK, apa yang kemudian terjadi di konstitusi kita. Nah, oleh karena itu, perdebatan ini sesungguhnya akan sangat baik, tadi sudah disampaikan, batu ujinya ada di Mahkamah Konstitusi. Apapun putusan Mahkamah Konstitusi itu, tentulah Partai Demokrat mengikutinya, karena memang kita taat pada konstitusi itu tadi. Bang Hinca, konteks pertanyaan saya tadi adalah Demokrat tuh dalam berbagai momen politik menjadi penentu, pun mereka atau Partai Demokrat mengklaim sebagai partai penyeimbang, tidak gabung ke oposisi dan juga tidak gabung juga ke pemerintahan. Tapi ya sudah, saya tanya deh soal itu, konfirmasi soal pertemuan nanti malam, film ya, bicara soal nanti akan mengerucut, akan seperti apa Demokrat ke depannya, karena hari-hari ini telah berhasil dalam tanda petik menjadi pemberitaan nasional. Hangat betul dunia politik kita beberapa hari ini karena Demokrat dan Gerindra. Saya kira benar, samalah. Kalau kemarin kita dulu berkuasa 10 tahun, Mas Hasto yang kritik kita, sekarang Mas Hasto yang berkuasa dan kita kritik, saya kira itu sama aja lah ya, siklus gitu. Dan malam ini kami bicara tentang itu. Ada Bang Hinca masih bergabung bersama kami? Ya. Adakah kemungkinan pertemuan balasan kalau beberapa hari lalu kami lihat ada Pak Prabowo yang datang ke Cikeas, bisa jadi nggak Pak SBY ke Hambalang? Bisa juga, tapi bisa juga Mas Hasto dan Bung Hinca sama-sama pasti bahas soal negara. Tapi biasa juga dengan Mas Hasto gitu. Biasa aja itu komunikasi politik biasa Mbak. Yang kemarin 27 Juli itu juga sesuatu pertemuan yang biasa sama yang sampaikan Mas Hasto tadi. Karena memang partai politik itu terus berkomunikasi dan itu keniscayaan dari waktu ke waktu gitu. Apalagi misalnya sekarang ini akan ada pilkada serentak lagi nanti 2018. Kemudian kerja-kerja politik ke depan yang sudah makin besar, ya kami juga akan berjumpa dan berdiskusi. Perjumpaan politik akan selalu terjadi. Mas Hasto, singkat saja, bisa nggak kalau misalnya Demokrat minta Bang Hinca dan Pak SBY datang bertemu dengan Bu Mega juga sangat mungkin? Ya, pertemuan dialog itu suatu hal yang penting, apalagi demokrasi kita kan musyawarah mufakat. Dialog itu merupakan tradisi kita. Cuma yang membedakan adalah ketika setelah dialog itu, ketika kemudian misalnya Pak SBY mengeluarkan pernyataan abuse of power, itu kan tuduhan. Ini yang harus kami klarifikasi. Apa sih abuse of power? Itu misalnya serangan terhadap kantor PDI Perjuangan 27 Juli. Ini Pak SBY bisa memberikan contoh di situ. Misalnya masalah Bank Senturi, itu kan juga masalah abuse of power. Hambalang itu abuse of power semuanya di situ. Nah, sehingga konteksnya harus lebih jelas terlebih dahulu. Seolah-olah kemarin itu kan ditujukan kepada Bapak Presiden Jokowi. Pemerintahan saat ini Padahal maksudnya. pemerintahan saat ini justru mendapatkan kontrol yang berlebihan dari DPR. Sehingga dalam banyak kebijakan-kebijakan dari Bapak Jokowi dihambat karena persoalan-persoalan dinamika politik pada Pilpres yang lalu yang belum selesai hingga sampai saat ini. Sehingga dalam konteks saat ini bagi PDI Perjuangan lebih baik kita membangun sebuah iklim yang kondusif di dalam perpolitikan kita. Silahkan setiap partai mengatur bagaimana caranya menang pemilu pada 2019. Tetapi jangan sampai menciptakan hal-hal yang bisa menciptakan kontroversi di depan publik, apalagi dilakukan oleh pemimpin. Mari kita jaga bersama-sama etika politik itu. Jaga sama-sama etika politik. Saya ke Prof. Mahfud. Prof. Mahfud, ini kedua kubu, baik yang setuju terhadap frasa atau pasal yang mengatur mengenai 20-25% presidential threshold atau yang 0% atau berapapun angkanya, yang penting tidak 20 atau 25%, sama-sama mengklaim hendak memperkuat sistem presidensial, hendak meningkatkan derajat demokrasi kita. Prof, sebenarnya dalam konteks sistem presidensial akan seperti apa sebenarnya, Prof? Seharusnya setiap orang diberi kesempatan yang sama untuk menjadi calon presiden, atau dengan dengan resiko membiarkan bagaimanapun atau bagaimana hasil dari konfigurasi politik di DPR tanpa memperhatikan itu, atau seperti apa seharusnya? Ya, memang kalau dalam konteks politik Indonesia presidensial yang kuat itu kalau didukung oleh parlemen yang kuat. Tetapi sebenarnya kalau di dalam konsep aslinya itu kan dua institusi yang terpisah. Presiden ya punya kewenangan-kewenangan dan kekuasaannya sendiri yang tidak mudah diintervensi
oleh DPR, meskipun di DPR wakilnya tidak begitu kuat gitu. Prinsipnya kan begitu presidensial. Oleh sebab itu sebenarnya itu tidak terlalu terkait dengan konteks threshold gitu. Kalau menurut saya tetap saja bisa kuat. Apalagi dalam sistem politik Indonesia biasanya kalau orang sudah menang itu meskipun semula pendukungnya tidak banyak lalu berbondong-bondong mendukung gitu. Itu buktinya sekarang ini Pak Jokowi kan pada saat itu kan jumlah pendukung dari parpolnya sedikit, jumlahnya lebih sedikit lah daripada banyak yang sekali. Iya tidak mendukung. Tapi pada akhirnya kan berebutan ke sana, Golkar, PAN dan sebagainya kan ikut ke sana pada akhirnya. Nah saya kira itu juga harus menjadi pertimbangan. Tetapi menurut saya Mbak, pertemuan Pak SBY dan Pak Prabowo itu satu proses politik biasa yang belum punya efek politik untuk meramalkan apa yang akan terjadi pada tahun 2019 nanti. Iya, sebab bisa saja suatu saat Pak Prabowo berkunjung ke Pak Jokowi, berkunjung ke siapa lagi, Pak SBY juga, terus saling tukar-menukar. Sehingga juga berlebihan kalau mengatakan kalau dengan 20% semuanya akan mendukung Pak Jokowi. Itu belum tentu juga. Sesuatu bisa terjadi dan mengubah konstelasi. Mungkin koalisi-koalisi yang dianggap dekat dengan Pak Jokowi sekarang bisa memecah diri menjadi dua juga nanti. Mungkin ada nanti yang ikut ke Pak SBY tapi tidak ikut ke Prabowo. Mungkin itu terjadi. Karena itu kan semuanya masih membuka kemungkinan sebenarnya. 20% itu sebenarnya membuka kemungkinan bagi siapapun untuk melakukan koalisi-koalisi untuk memasukkan calon yang diinginkannya entah itu presiden atau wakil presiden. Tetapi sekali lagi begini, menurut saya semua punya alasan. Yang mengatakan 0% itu punya alasan. Katanya kalau serentak itu pasti tidak ada syarat karena serentak itu lalu bersyaratkan threshold mana. Tetapi seperti saya katakan tadi bisa saja menggunakan pemilu sebelumnya. Karena kita pun sampai sekarang misalnya sesudah merdeka katanya harus punya hukum nasional misalnya. Ternyata menggunakan hukum Belanda sampai sekarang. Ya, masih ada KUHP pidana, berdasar aturan peralihan. Gitu. Jadi semuanya kemudian harus semua partai setidaknya harus bersiap terhadap apapun putusan Mahkamah Konstitusi nanti ya. Apapun putusan Mahkamah Konstitusi ya. Ya, harus nanti sesudah Mahkamah Konstitusi memutuskan ya saya kira semua harus tunduk. Semua harus tunduk, partai manapun. Terima kasih Prof. Mahfud sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Dan kepada Hinca Panjaitan, Bang Hinca terima kasih sudah bergabung. Saya tahu Anda masih dalam perjalanan menuju Cikeas. Kami harap bisa dapat informasi terkini soal bagaimana tanggapan Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat soal pemberitaan yang hari-hari ini. Kemudian kami bertanya banyak soal apa yang hendak dijadikan atau apa yang hendak dilakukan oleh Partai Demokrat. Manuver apa? Terima kasih Hinca Panjaitan sekali lagi. Selamat jalan Bang.